Shalom. Kak Esther harap kabar kalian luar biasa. Sekarang kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah sekolah minggu kita ya. Walaupun ibadah kita tidak seperti biasanya, tapi Kak Esther berharap adik-adik semua yang di rumah bisa mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah sekolah minggu ya sayang. Oke adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Lagunya adalah Bapa ku datang padamu dan Tuhan Yesus baik. Adik-adik pasti tahu kan lagunya? Ayo kita nyanyikan ya di rumah kita masing-masing dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus baik dan Bapa ku datang padamu. Liriknya seperti ini. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Luar biasa. Jadi Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Mau pagi hari, siang hari, kapanpun Tuhan Yesus selalu menyertai kita, menyertai adik-adik. Walaupun juga dalam suasana seperti saat ini, kita berada di rumah masing-masing, kita tetap beribadah. Tuhan Yesus juga hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita semua anak-anaknya. Oke, sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita mau berdoa, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Esther pimpin ya, adik-adik boleh mengikutinya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam yang telah lewat. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sertai ibadah sekolah minggu kami ya. Walaupun sekarang kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin Tuhan Yesus menyertai kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami mulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Itu dia, kita sudah minta pimpinan Roh Kudus untuk ibadah kita pada pagi hari ini dari rumah masing-masing. Sekarang mari kita memuji Tuhan lagi. Ayo yang semangat, karena ini pakai gaya, jadi adik-adik boleh berdiri. Kita menyanyi sambil bergaya ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Oke, lagu itu tangan kanan, tangan kiri. Lalu
lagu Aku Takut. Nah, adik-adik pasti tahu ya lagunya. Oke, liriknya ada di sebelah sini. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Aku takut. Wah. Aku takut. Wah. Hei, jangan takut dong. Hei, jangan takut dong. Hei, jangan takut dong. Ada Yesus yang menolong. Bagus. Hei, jangan takut dong. Hei, jangan takut dong. Hei, jangan takut dong. Ada Yesus yang menolong. Iya, sudah menyanyi dengan riang gembira, dengan semangat, dengan keren-keren. Jadi dari lagu tadi, apalagi lagu yang terakhir tadi, lagu Aku Takut, jangan takut karena ada Tuhan Yesus yang menolong kita semua. Oke ya adik-adik ya. Baiklah, sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sudah siapkan amplop kolektenya? Ya, jadi uang persembahannya nanti adik-adik masukkan di amplop kolekte, disimpan saja, ditulis tanggalnya hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020, disimpan. Nah, sebelum kita mengumpulkan kolekte, mari kita berdoa yang akan Kak Esther pandu. Siap ya berdoanya ya sayang? Kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Engkau. Tuhan, berkati persembahan dari kami anak-anak-Mu, supaya boleh digunakan untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini. Sertai tangan-tangan yang telah memberi Tuhan, dan sertai juga berkat-berkat yang masih tersisa dalam kehidupan kami, supaya kami dapat pergunakan sebaik-baiknya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Walaupun kita beribadahnya saling berjauhan, kita juga tetap ingat kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, buat pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Oke adik-adik, sekarang kita akan pisah kelas. Seperti biasa kita akan pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar, juga kakak-kakak kelas remaja. Namun sebelumnya Kak Esther ada pengumuman. Tolong perhatikan ya pengumuman dari Kak Esther ya. Yang pertama, adik-adik, untuk sementara ini kita tidak mengadakan sekolah minggu di gereja selama bulan Maret sampai akhir bulan Maret. Nanti kalau ada perkembangan selanjutnya, akan Kak Esther dan kakak-kakak yang lainnya menginformasikan kepada adik-adik. Jadi untuk sementara ini adik-adik, untuk ibadah kita ibadah masing-masing di rumah. Minta bantu orang tua atau kakak atau saudara untuk menemani ibadah adik-adik di rumah ya. Ya, informasi selanjutnya, Kak Esther juga informasikan bahwa latihan kita dalam rangka menyambut Jumat Agung dan Paskah kita tiadakan dulu. Ya, kita sudah ada latihan 2 kali. Kak Esther harap kalian bisa latihan di rumah. Nanti Kak Esther juga share lagu-lagu kita. Nanti kan kita tinggal untuk tamborin. Adik-adik nanti bisa
di-share juga gaya-gayanya seperti apa. Dan ya untuk drama, Kak Esther usahakan nanti untuk drama penyalipannya juga nggak yang susah-susah amat. Kalian bisalah ingat-ingat di drama-drama Jalan Salib kita di tahun-tahun yang lalu. Jadi adik-adik yang sudah mendapat peran bisa memperhatikan atau bisa latihan lagi di rumah masing-masing. Oke adik-adik, sekarang kita akan bisa kelas. Kita akan masuk ke dalam pengajaran masing-masing kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan remaja. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Esther di sini. Adik-adik, sekarang minggu ini kita akan beribadah berbeda dari biasanya. Biasanya kita langsung beribadah di gereja dan kelas besar itu kita di gazebo. Sekarang kita akan beribadah jarak jauh. Nah, supaya adik-adik mengerti mengapa ini kita lakukan, karena kita ingin mengikuti program pemerintah yang juga sudah diteruskan oleh kepala daerah maupun juga majelis sinode yang ada di Banjarmasin, bahwa untuk sementara karena mewabahnya virus COVID-19 ini, kita harus mengurangi pertemuan-pertemuan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, supaya kita bisa diharapkan untuk memutus mata rantai penyebaran daripada virus COVID-19 ini. Oke adik-adik, seperti biasa, kalau kita mau beribadah, Kak Esther berharap kalian sudah menyiapkan buku tulis kalian dan terutama adalah Alkitab. Ya, oke. Sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Esther minta kalian boleh menyanyi memuji Tuhan satu buah lagu kesukaan boleh. Nanti Kak Esther akan pimpin di dalam doa untuk kita semua. Oke, nyanyi dulu ya. Oke, setelah kalau nyanyi di pause aja dulu. Nanti setelah itu baru dinyalain lagi videonya. Kita berdoa dulu. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan karunia yang kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu boleh bangun pada pagi hari ini dengan kuat dan sehat yang hanya daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, di pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu boleh bertemu dalam ibadah jarak jauh yang dilaksanakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Ya Bapa, kami tahu walaupun ibadah kami ini tidak seperti biasanya, tetapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi kami satu persatu dimanapun kami berada. Dan berakhirnya kasih karunia Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Ya Bapa, tidak lupa juga kami berdoa bagi negara ini, bagi dunia ini ya Bapa. Biar kiranya Tuhan dengan bilur-bilur-Mu yang Maha Kudus boleh mengangkat wabah virus COVID-19 di muka bumi, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan dan kesehatan yang baru lagi daripada Engkau, dan virus itu boleh dimusnahkan hanya di dalam nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita sudah berdoa. Nah, sekarang adik-adik, Kak Esther tidak akan panjang lebar tentang video. Kak Esther berharap kalian bisa beribadah sendiri di rumah, kalian bisa belajar sendiri di rumah. Tinggal kalian baca Alkitab dengan seksa. Nanti Kak Esther akan memberikan pertanyaan dan tugas. Nah, Kak Esther harap kalian oke adik-adik, cerita kita minggu ini adalah tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, kalian bisa membaca firman Tuhan ini dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Ya. Di situ kalian buka di Perjanjian Baru ya, di Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga 41. Ya. Perikopnya itu adalah di situ orang yang buta sejak lahirnya. Orang yang buta sejak lahirnya. Oke, ya. Jadi adik-adik, silakan adik-adik baca dulu apa yang ada di dalam
Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41 ya. Oke. Siapa yang salah? Pada hari istirahat orang Yahudi, yaitu hari Sabat, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan di lorong-lorong kota Yerusalem. Hari Sabat adalah hari istimewa untuk orang Yahudi. Pada hari itu, semua harus pergi ke rumah doa, yaitu sinagoge, untuk mendengar pembacaan firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan bekerja pada hari Sabat. Tiba-tiba, beberapa orang di antara mereka berhenti melangkah dan memperhatikan seseorang yang berjalan dengan perlahan, seolah-olah takut terantuk. Ia memegang tongkat dan dengan tongkat itu ia meraba-raba sebelum melangkah. Kasihan, rupanya ia buta. Murid-murid saling berbisik. Ia buta sejak lahir. Seseorang yang kenal baik dengan orang buta itu menjelaskan, sejak lahir. Murid-murid berpikir, pasti ada dosa yang terjadi dalam keluarganya, dan sekarang Allah menghukumnya dengan hukuman yang berat. Itulah pikiran mereka. Pikiran itu sama dengan orang-orang lain di Palestina. Kemudian murid-murid berbalik kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Guru, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan dia yang berdosa, juga bukan orang tuanya. Allah ingin mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidup si buta ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Allah yang mengutus aku selama hari masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja lagi. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Adik-adik, apa ya maksud Tuhan Yesus? Apakah dia mau buat sesuatu untuk orang buta itu? Betul, itulah maksud Tuhan Yesus. Kira-kira apa ya yang dia buat? Orang buta disembuhkan. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka membawa orang buta itu kepadanya. Ia mengambil tanah, dibasahinya tanah itu dengan air ludahnya, dan dioleskan pada mata orang buta itu. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Di dalam hati orang buta itu ada suatu harapan yang besar, karena kata-kata orang yang berbicara kepadanya itu sangat meyakinkan. Adik-adik, dengan tongkatnya ia mulai berjalan perlahan dan tersandung-sandung. Tetapi akhirnya ia tiba juga di pinggir kolam Siloam. Dilepaskannya tongkatnya, lalu ia berlutut. Tangannya menimba air dari kolam itu, dan dibersihkannya matanya dari adukan tanah yang dioleskan oleh Tuhan Yesus tadi. Setelah bersih, dengan perlahan si buta membuka matanya. "Aku dapat melihat." Dia berbisik karena hampir tidak percaya. "Aku dapat melihat." Dia berseru kegirangan. Dia berdiri dan melihat di sekelilingnya. Ada banyak orang yang berdiri di dekatnya. Dia memandang ke atas. Dia melihat langit dan awan dan matahari. "Pujilah Tuhan, aku dapat melihat." Dia berteriak berulang kali sambil pergi ke rumahnya. Tetangga-tetangga si buta sangat heran waktu melihatnya.
Bukankah ia ini pengemis buta sejak lahirnya? Mereka bertanya seorang dengan yang lain. Ah, mungkin hanya mirip dengannya, balas orang tetangga. Bukan, akulah dia. Dulu aku buta dan sekarang aku dapat melihat, kata orang buta itu. Apa yang terjadi? Siapa yang menyembuhkan engkau? Kata mereka. Seorang yang bernama Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan membasuh diriku dan aku dapat melihat. Mari kita antar dia ke sinagoge supaya guru-guru agama kita, yaitu orang Farisi, dapat melihatnya. Adik-adik, akhirnya ia dibawa kepada orang-orang Farisi. Apa ya yang terjadi adik-adik selanjutnya? Pemeriksaan di hadapan orang Farisi. Adik-adik, para pemimpin agama sama sekali tidak senang mendengar apa yang sudah terjadi karena hari itu adalah hari Sabat. Mereka mengajar rakyat bahwa pada hari istirahat tidak seorang pun boleh mengerjakan sesuatu, apalagi menyembuhkan orang yang sudah buta bertahun-tahun lamanya. Itu bisa dilakukan pada hari esok. Mereka ingin tahu siapa yang melanggar hukum hari Sabat dan menyembuhkan orang buta pada hari Sabat. Bagaimana kamu dapat melihat? Tanya mereka. Siapa yang menyembuhkan kamu? Ada seorang yang mengaduk tanah dan mengoleskannya pada mataku. Kemudian menyuruh aku membasuhnya di kolam Siloam. Dan sekarang aku dapat melihat. Jawab orang itu dengan sederhana. Orang yang berbuat begitu pasti bukan dari Allah, karena menyembuhkan pada hari Sabat, pada hari di mana kita tidak boleh mengerjakan apapun, karena itu melanggar hukum agama, kata beberapa orang Farisi. Tetapi yang lain bertanya, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang begitu mengherankan? Jadi adik-adik, pendapat mereka juga berbeda. Akhirnya mereka kembali bertanya kepada orang yang telah disembuhkan itu, menurut engkau siapakah dia? Jawabnya, ia seorang nabi. Orang-orang Farisi itu tidak percaya. Kemudian mereka memanggil orang tua si buta dan menanyakan masalah anaknya. Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimana ia sekarang dapat melihat? Orang tuanya menjadi takut karena kemarahan orang Farisi. Jadi mereka berkata, dia memang anak kami dan dilahirkan dalam keadaan buta. Tetapi tentang bagaimana ia dapat melihat dan siapa yang memelekkannya, kami tidak tahu. Tanyakan saja pada anak kami, sebab dia sudah dewasa. Orang yang tadinya buta itu dipanggil lagi, dan orang Farisi berkata, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, jawab orang yang dulunya buta. Tetapi satu hal yang aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana matamu menjadi melek? Mereka terus bertanya kepada orang yang buta tadi, yang sudah sembuh ya adik-adik ya. Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau jadi muridnya juga ya? Jawab orang buta itu kepada mereka. Adik-adik, mendengar itu orang Farisi mulai marah. Kamu adalah muridnya, kami adalah murid Musa. Kami tahu bahwa Allah pernah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana dia datang.
Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Sedangkan ia telah memelekkan mataku. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami," kata mereka. Dan kemudian adik-adik, mereka mengusir dia keluar dari sinagoge. Orang yang tadinya buta percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kasihan ya orang yang baru disembuhkan itu. Dia diusir dari rumah ibadah, dilarang lagi untuk memasukinya. Jadi ya bingung sekali. Sebenarnya ia tidak berbuat hal yang salah. Ia hanya mengatakan kebenaran. Kenapa orang Farisi tidak percaya kepada kata-katanya? Tetapi ada pertanyaan lagi di dalam hatinya. Siapakah orang yang telah menyembuhkanku? Kata orang Farisi, dia adalah orang berdosa. Di mana dia? Aduh, bagaimana aku dapat bertemu dengan dia? Pada saat itu, ia dengar suara yang dia kenal. Itulah orang yang menyembuhkannya. Itulah suara Tuhan Yesus yang dia cari. Apakah kamu percaya kepada Anak Manusia? Tuhan Yesus bertanya. Orang itu mengangkat matanya dan memandang Tuhan Yesus yang mempunyai mata yang penuh dengan belas kasihan. Siapakah Anak Manusia supaya aku percaya kepadanya? Dia bertanya. Sekarang engkau sedang melihatnya, kata Tuhan Yesus. Dialah yang sedang berkata-kata dengan engkau. Adik-adik, langsung orang itu berkata, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Tuhan Yesus yang sudah membuka matanya dan menolong dia percaya kepadanya. Apakah kami buta? Adik-adik, Tuhan Yesus memandang mereka yang berdiri dekat dengan dia dan berkata, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Adik-adik, sekarang Yesus tidak membicarakan buta jasmani lagi, tetapi buta rohani, yaitu buta di dalam hati orang yang tidak mau percaya kepadanya. Ada beberapa orang Farisi yang mendengar kata-kata Tuhan Yesus itu. Kata mereka, "Apakah kita juga buta?" Kata Tuhan Yesus, "Kamu anggap bahwa kamu dapat melihat, tetapi kamu tidak mau percaya kepadaku. Kalau begitu, kamu adalah buta, dan itulah dosa. Tidak percaya kepadaku adalah dosa." Dengan kata itu, Tuhan Yesus tinggalkan tempat itu dan membiarkan mereka memikirkan kata-katanya. Tetapi sekarang orang buta yang telah disembuhkan sekarang mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Adik-adik, dia lalu pulang dengan hati yang senang. Mudah-mudahan dengan pelajarannya ini Kak Esther berharap kalian itu mengerti bahwa Tuhan Yesus melakukan pekerjaan Allah ketika ia mencelan mata jasmani dan mata rohani si orang buta. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus memahami bahwa kalian harus percaya bahwa Tuhan Yesus diutus oleh Allah. Dengan pekerjaannya yang tadi kepada orang buta, kalian harus percaya, kalian bertambah percayanya bahwa Yesus itu adalah diutus oleh Allah. Dan yang ketiga, mengikut Tuhan Yesus sebagai terang dunia hari lepas hari. Jadi siapkan dulu bukunya, siapkan alat tulisnya. Pertanyaan Kak Esther hanya 5. Pertanyaan Kak Esther hanya 5. Kalian boleh catat pertanyaannya, nanti kalian jawabannya di bagian bawahnya. Oke ya, siap-siap ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, simak ya. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya saat murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, siapa yang berdosa,
Apakah orang ini yang buta dari lahirnya, apakah dia sendiri memang berdosa atau orang tuanya yang berdosa? Apa kata Yesus? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Yesus menyembuhkan orang yang buta tadi? Bagaimana? Catat. Pertanyaan yang ketiga, mengapa orang-orang Farisi marah ketika mereka mengetahui atau mendengar kesaksian dari orang buta yang telah disembuhkan? Ketiga. Yang keempat, kalian tadi udah membaca firman Tuhan. Yang keempat pertanyaannya, pekerjaan Allah yang mana yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Pekerjaan Allah yang mana yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Ya. Pertanyaan yang kelima, adik-adik, kita tahu tadi ada orang buta yang buta sejak lahir, ya. Nah, itu adalah buta jasmani. Nah, di sini di pembacaan Alkitab kita pada hari ini juga di situ tersirat adanya buta rohani. Nah, sekarang Kak Esther pengen tahu, menurut adik-adik yang dimaksud dengan buta rohani itu apa sih? Coba yuk, pakai bahasanya kalian saja. Buta rohani. Kalau buta jasmani kan itu yang kelihatan tuh, mata kita tidak bisa melihat. Ini buta jasmani, tetapi ada lagi istilahnya buta rohani. Apa ya? Apa? Menurut kalian? Catat. Oke adik-adik, itu tadi 5 pertanyaan untuk kelas besar. Kak Esther harap kalian sudah mencatatnya, dan silakan kalian tulis jawabannya di buku catatan kalian. Jangan di lembaran kertas, karena kalau di lembaran kertas itu bisa hilang nantinya. Ya, dan untuk ayat hafalannya tetap ada ayat hafalan, yaitu Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tetap dicatat juga di buku catatan kalian ayat hafalannya, yaitu Yohanes pasal 8 ayat 12. Oke adik-adik, demikian dulu ibadah singkat kita dari jarak jauh. Sekarang kita akan masuk di dalam doa penutup. Mari kita lipat tangan, kita satukan hati kita dimanapun kita berada. Kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas karunia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami telah mengikuti ibadah kami, ibadah jarak jauh bersama teman-teman kami, bersama guru sekolah minggu kami. Sungguh luar biasa ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sangat rindu akan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu tetap setia kepada Engkau, membaca firman-Mu supaya kami senantiasa menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam iman. Ya Bapa, pada kesempatan ini juga kami berdoa, berkatilah kami pada hari-hari ke depan supaya kami senantiasa dilindungi, supaya kami boleh memperoleh kekuatan setan yang hanya daripada Tuhan saja. Ajari kami Tuhan untuk mengenal pekerjaan-pekerjaan tangan-Mu di muka bumi ini. Ajari kami untuk tetap setia dan hanya mengandalkan Engkau dalam segala hal. Ampunilah kesalahan dosa kami ya Bapa. Perbaharui kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami. Ampunilah kesalahan dosa kami ya Bapa, dan sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye. Tuhan memberkati. Dadah adik-adik.